Keributan itu, Sakti mengambil pentungan, dan langsung memukuli Anan. Anan awalnya marah, tapi setelah ia melihat bahwa yang memukulinya adalah wanita cantik, alhasil Anan pun langsung terpesona. Ia membiarkan wanita itu memukuli dan melemparinya. Sampai ia disemprot oleh cairan merica pun, ia hanya pasrah dan tak berbuat apa-apa. Semenjak kejadian itu, hari-hari Anan dipenuhi dengan rasa cintanya kepada Sakti. Sampai suatu hari, Anan sengaja pergi ke bengkel demi bertemu dengan Sakti. Padahal, motornya sama sekali tak bermasalah. Tapi ia tetap maksa kepada si tukang bengkel, agar terus memeriksa motornya. Kemudian ia menelpon temannya yang sedang latihan kungfu. Anan mengatakan, bahwa ia sedang bertemu klien di sebuah bengkel. Sontak saja temannya itu merasa aneh. Sebab pembicaraan mereka yang tidak nyambung. Hal itu Anan lakukan, demi mendapatkan perhatian dari Sakti. Setelah itu ia menghampiri teman Sakti, dan berbicara layaknya seorang pengusaha. Tak lama kemudian, ayah Anan datang. Alhasil, kebohongan Anan pun terbongkar dan ia pun menjadi malu. Tak cukup sampai di situ, Anan justru merasa terhina, setelah Sakti meludah di depannya. Anan terus mengingat kejadian itu. Bahkan, saat kakeknya meludah di sampingnya, Anan kaget, karena trauma yang dialaminya. Seolah-olah, kakeknya juga meludahinya. Kemudian, Anan menceritakan semua yang ia alami kepada kakeknya. Kakeknya yang mengetahui hal itu, memberikan nasihatnya kepada Anan. Kakeknya mengatakan, bahwa untuk mendapatkan cinta seorang wanita itu harus melalui berbagai rintangan. Terlebih, Sakti yang telah menganggap Anan adalah seorang bajingan. Maka, Anan harus berusaha keras untuk merubah mindset Sakti terhadapnya. Tunjukkan kepada Sakti bahwa dirimu adalah seorang pahlawan. Mendengar kata pahlawan, pikiran Anan malah tertuju kepada superhero. Ia pun mengambil salah satu kostum festival yang dibuat oleh kakeknya, lalu pergi menemui Sakti. Sakti yang sedang bersama kedua keponakannya, tiba-tiba melihat sebuah balon berbentuk hati. Mereka pun menghampiri balon itu, dan terlihat di bawah rumah, ada seorang pria bertopeng. Sakti bertanya kepada pria bertopeng itu, "Siapakah kamu?" Anan menjawab, "Aku adalah Maxman." Sakti pun bertanya lagi, "Ada perlu apa kamu datang ke sini?" Anan menjawab, "Aku hanya ingin memastikan, bahwa kalian baik-baik saja." Kemudian, keponakan Sakti bertanya, "Apakah paman bisa melompat dari gedung?" Anan pun naik ke atas gedung. Sebelum melompat, ia melakukan pemanasan terlebih dahulu. Anan salto jungkir balik, hingga ia pun terjatuh. Sakti yang melihat itu pun menjadi tertawa melihat kekonyolan Anan. Lagi-lagi, Anan merasa malu di hadapan Sakti. Ia pun pulang berjalan kaki. Saat di perjalanan, Anan melihat sekelompok polisi sedang mengejar seorang pencuri. Anan yang ketakutan, berlari dan bersembunyi di dalam tenda. Polisi pun menghampiri tempat itu. Seorang anak menunjuk ke tong sampah yang ada di dekatnya. Polisi pun berteriak, agar si pencuri itu keluar dan mengangkat tangannya. Anan mengira, dialah yang dimaksud oleh polisi. Ia pun berniat akan keluar dari persembunyiannya. Saat ia akan keluar, secara bersamaan si pencuri pun keluar dari tong sampah. Dengan cepat, si pencuri mengambil anak kecil itu dan dijadikannya sebagai sandera. Si pencuri pun berhasil melarikan diri. Anan yang melihat itu pun keluar dari persembunyiannya. Ia mengejar si pencuri itu. Hingga terjadilah perkelahian di atas sebuah gedung. Anan berhasil menjatuhkan si pencuri, dan polisi pun meringkusnya. Polisi yang posisinya berada di bawah, bertanya kepada Anan. Polisi itu bertanya, "Siapakah dirimu?" Anan menjawab, "Aku adalah Masked Man." Anan pun pulang, dan ia tertidur karena kelelahan. Sedangkan di sisi lain, polisi sedang menginterogasi sang pencuri yang tertangkap. Polisi telah berupaya mengorek informasi, tapi si pencuri itu tetap bungkam.
Berita tentang Mesmen pun telah menyebar. Sakti yang sedang bersama keponakannya pun menyaksikan berita itu. Di saat Anan sedang berlatih kungfu, ia mencoba menggunakan jurus yang ia lihat dari si pencuri kemarin. Tapi tiba-tiba, gurunya datang dan marah-marah. Anan bersama teman-temannya merasa heran, kenapa gurunya bisa semarah itu? Apa hubungan dia dengan jurus tersebut? Sedangkan di sisi lain, polisi hendak membawa si pencuri ke pengadilan. Si pencuri itu berusaha kabur dan menuju ke sebuah mobil ambulan. Polisi pun kembali menangkapnya. Tapi tiba-tiba terdengar sebuah tembakan dari dalam mobil ambulan itu. Si pencuri itu pun ditembak oleh orang yang tak dikenal. Dan ia pun meninggal di tempat. Anan kembali mendatangi Sakti. Seperti biasa, ia memberikan balon cintanya. Di saat ia hendak pulang, Sakti dan keponakannya ternyata mengintipnya. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya pria bertopeng itu. Anan yang sedang diintai oleh Sakti pun tiba-tiba kebelet pipis. Ia pun pipis di sembarang tempat. Dan Sakti yang sedang mengintip pun melihatnya. Di saat Anan akan pergi, tiba-tiba datang 3 orang preman yang hendak lewat. Karena melihat kostum Anan yang dirasa aneh, preman itu pun berhenti dan bertanya. Si preman bertanya, "Siapa kamu?" Keponakan Sakti yang sedang mengintip pun menjawab, "Paman Mesmen." Anan pun kaget mendengarnya, lalu ia bertanya, "Hei, sedang apa kalian di sini?" Keponakan Sakti pun menjawab, "Kami ingin melihatmu." Anan pun bertanya lagi, "Apakah tadi kalian melihatku?" Keponakan Sakti menjawab sambil tertawa, "Ya, kami melihat semuanya." Anan pun menjadi kaget dan merasakan rasa malu yang kesekian kalinya. Si preman yang penasaran, berniat akan membuka topeng Anan. Tapi Anan dengan mudah melumpuhkannya. Anan pun pergi, dan raut muka Sakti terlihat mengagumi Mesmen.